وسبب العظم لكل موجود صاحب اللواء الحمدي وشفاعة العظمى ومقام المحمود وعلى آله وصحبه إلى يوم الموعود. Amma ba'du. Salam sejahtera untuk kita semuanya selamat sore. Dan saya hormati dan banggakan Kepala Wali Kota Tasikmalaya, Bapak Direktur Kominda Tasikmalaya, dan saya hormati bagiannya Bapak Kapolres, Ketua DPRD, Bapak Mujadi, Bapak Kemenak, dan tidak mengurangi kehormatan mohon hormat sekali kepada para pimpinan yang selalu saya banggakan. Hadirin wal hadirat, saya berusaha Tasikmalaya itu baik. Kenapa demikian? Kalau dilihat video dari sejarah cukup lama, bahkan ratusan tahun. Mungkin dari Tasik tidak dekat, lumayan jauh. Nama ini tidak cukup di Tasik saja, sampai ke Jawa Timur. Dan namanya Syekh Muhyiddin Al-Jahan. Siapa yang tidak kenal dengan beliau? Beliau murid Syekh Abdul Rauf Sinten. Bersama Syekh Muhyiddin Ulaan di Padang, dan banyak lagi tokoh-tokoh murid Sayyidi Syekh Abdul Rauf Sinten. Ini beliau mengamalkan dan mengajarkan dengan atau yang disebut turuk tariqah, bisa jalan di atas cair, disebut tariqah itu, bisa hibur yang itu, bisa dikadet tertera kita tariqah yang itu. Lalu tariqah tenang, paham sedikit bahasa Inggris sedikit. Soalnya saya orang takut kalau salah. Tarekat itu jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anta'budallah ka'annaka tarah, wa in lam takun tarah wa innahu yarah. Bersembah sujudlah seolah-olah kita itu mengetahui. Kalau tidak mampu merasa dilihat dan didengar oleh Yang Maha Kuasa. Bila mana kita melihat khususnya untuk tarekat dan secara umumnya kita kembali kepada ketuhanan Yang Maha Esa secara umum, bahwa kehidupan kita ini tidak terlepas bagian yang dilihat dan didengar oleh Yang Maha Kuasa. Maka dengan merasa yang dilihat dan yang
didengar oleh Yang Maha Kuasa. Apalagi melihat sejarah-sejarah para leluhur bangsa kita yang telah banyak andil menciptakan kedamaian, persatuan, kerukunan. Sudah dirintis dari mulai zaman penjajah sampai merdeka dijalani oleh para beliau. Seandainya kita sering bercermin kepada para beliau, karena kita bagian berasa yang dilihat oleh, didengar oleh Allah, insya Allah akan mengurangi pandangan-pandangan yang kurang terpuji. Itulah diantara yang saya mengangkat sedikit supaya kita generasi muda tidak melupakan sejarah. Itu satu. Saya melihat minus yang luar biasa. Di antaranya saya perhatikan kalau makan guru saya pakaiannya rapi, berkopiah, walaupun pakaiannya tidak pasti yang baru, tidak, tapi rajin, bersih. Saya selaku anak santri lama-lama bertanya, karena saya kagum setiap melihat dalam tuangnya atau makannya guru saya. Saya memberanikan diri bertanya kepada dia, ya Sayyidi, wahai guruku, ajarkanlah kami bagaimana adabnya orang makan. Dijawab oleh beliau, ya Habib, saya setiap makan kau memperhatikan apa yang aku pakai. Benar, saya berpakaian yang demikian ini bukan menghormati nasi, bukan menghormati airnya, karena dua-duanya makhluk. Nasi dan air adalah makhluk, tidak mampu memberikan manfaat atau madarat, karena dua-duanya bukan Tuhan, sarana ikhtiar. Mengapa saya berpikir demikian? Karena kami belajar menghormati kepada si pemberi rezeki. Sebab satu butir nasi ini luar biasa nilainya. Bagaimana tidak? Ini yang andil, tangan-tangan ini banyak sekali. Mencangkul sampai pelungkung, garung atau membaca, matun, sebelumnya tebar, tandur, sampai matun dan lain sebagainya. Begitu sabarnya menunggu supaya parinya itu baik, tidak dimakan berat. Secara batiniah pun tidak cukup ketergantungan obat-obatan anti aman, tapi munajat tiap malam, ya Allah, moga-moga di pagi nanti panen baik. Ada yang mengatakan, ya Allah, anak saya ini perlu masih menjalankan pendidikan, masih memerlukan rezeki darimu yang banyak, dan macam-macam. Dari itu
sampai panen, sampai menjadi gabah. Dari gabah tidak cukup diberaskan. Setelah jadi beras, untuk jadi nasi yang adil banyak lagi. Ada kompor gasnya, kalau enggak pakai kompor gas, kompor pakai minyak tanah, ada yang pakai kayu dan lain sebagainya. Tapi hebatnya benda-benda tersebut sepakat bagaimana nasi beras ini matang atau masak bisa dimanfaatkan untuk menjadi rezeki yang memakannya. Sepakat. Itu hebatnya. Ini seandainya api mau menang sendiri, air mau menang sendiri, periuk mau menang sendiri, gasnya mau menang sendiri, atau sumbu kompornya mau menang sendiri, wallahu a'lam nasi ini jadinya apa. Tapi karena kekompakan, karena persatuan sesuai fungsi dan tugasnya masing-masing dan saling menghormati, bukan mengatakan kamu untuk nasi beras kan ada saya selaku periuk, diatasi airnya luntang-mentang jadi periuk. Coba periuk tanpa air, mana mungkin. Nasi selalu begitu muter begitu. Kapan manfaatnya? Itu baru nasi. Setelah jadi nasi di meja, hebat. Sesuai agama, keyakinan masing-masing, di meja diampar doanya sesuai kepercayaan agama, kepercayaan dan masing-masing. Yang diri ada yang bismillah, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar dan lain sebagainya. Pendidikan, kepedulian, kebersamaan telah dituangkan oleh terleluhur, oleh pendiri-pendiri bangsa ini tadi dulu. Ini pelajaran simpel saja, kecil kelihatannya. Kalau saya terangkan secara akademisi, orang awam belum tentu paham. Orang-orang yang tahu ya orang-orang akademis. Tapi kita menggunakan bahasa awam lebih enak dipahami. Itu satu contoh. Tidak ada yang bertikai. Sampai di restoran pun hebat saya terkadang. Orang lihat makan di restoran. Satu, pesan apa Pak? Kopi. Bapak minumnya apa yang satu? Es teh. Sampai yang lain. Makanannya Pak, udang goreng. Ayo rasa, ya satu, sate, 5, gulai, dan lain. Begitu dimakan satu meja, beda kursi. Bisa kompak dan rukun, bisa tidak menyalahkan. Bapak umur berapa ya? Sekian, masih suka udang itu kolesterol tinggi loh Pak. Ini lagi loh Pak, dari kambing, ini darah tinggi. Kalau ini ribut nungguin satu meja dan dimakan kembali akhirnya. Pasya cek sunat mabar. Tapi tidak. Kompak rukun. Selesai itu berebut untuk membayari. Sudahlah uangmu gak laku. Ini sudah bisa ke kasir, luar biasa. Itulah kerukunan, kekompakan yang bisa memendung segala bentuk perpecahan-perpecahan. Nah kita kembali satu butir nasi itu tadi. Ternyata untuk bisa masak satu butir nasi yang adil bukan tangan satu, luar biasa. Bagaimana agama ini, bagaimana negara ini, bagaimana bangsa ini yang ikut andil besar memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah dan kebodohan sehingga bergerak kembali sang-sang merah putih. Perjuangan siapa? Memang kelihatannya memang merah putih saja Pak, tidak ada tulisan. Yang di tiang bendera ada tulisannya enggak?
tapi pernah menyampaikan tidak kepada anak-anak kita. Sebab anak-anak kita adalah generasi penerus untuk bangsa ini. Mampu tidak menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa? Apa pembekalan kita dari sedini mungkin untuk regenerasi? Mampukah? Pelajaran nasionalisme, fanatisme, merasa handar beni, merasa memiliki kepada republik ini, sejauh mana kita terhadap regenerasi yang sudahkah kita persiapkan untuk ke depan? Ini terang-terangan agak prihatin. Kalau tahu apa yang ada di dalam merah putih, kelihatannya hanya merah putih, tapi mempunyai kandungan kehormatan bangsa, harga diri bangsa, jati diri bangsa ada di dalam merah putih. Sudah nyampe atau belum ke anak-anak kita pendidikan ini? Dan anak-anak kita tahu bagaimana tegaknya merah putih, perjuangan sesepuh itu. Maka dari itu, dari sudah bagian tugas kita untuk silaturahmi dalam kebinekaan untuk persatuan. Mari kita pertahankan, mari kita galang keukhuwahan ini, bisa memberikan satu keteladanan untuk regenerasi. Tunjukkan bahwa kami bangsa yang kuat, mempunyai dasar ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia kita jaga benar-benar. Insya Allah apabila kita saling handar beni merasa memiliki, tidak mungkin memberikan kesempatan pada oknum-oknum yang akan memecah belah bangsa ini. Keindahan bumi pertiwi terhias untean mutiara. Membangun bangsa yang sejati, harum namanya di Nusantara. Jejak-jejak para pendahulu, sejarah saksi kehidupannya, tersirat masa lalu, jadi bekal penerus. Merah putih melekat di dada, disinari pancaran imannya. Dimanapun kita berada, tetap cinta Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.